Halo rekan-rekan semuanya, di video ini kurang lebih 2 menit saya akan menjelaskan sistem manajemen stok dan juga outlet yang sudah saya kembangkan dan digunakan oleh klien dalam manajemen stok gudang pusatnya dan juga stok di outletnya masing-masing. Dan ini sangat berpengaruh kepada bisnis atau mengawasi kecurangan yang mungkin terjadi di masing-masing outlet. Nah, ini adalah projectnya. Nah, projectnya di sini sudah saya kembangkan. Dan di sini bisa diatur berapa jumlah outlet yang mau ditampilkan. Nah, kita bisa melihat stok gudang pada saat ini itu ada berapa. Kita bisa melihat stok per outletnya juga ada berapa. Bisa melihat merestock gudangnya dengan cara beli stok ke gudang pusat. Selanjutnya bisa kita melakukan kirim stok ke outlet dan mengurangi stok gudang pusatnya. Dan kita bisa melakukan stock opening untuk gudangnya juga. Kita bisa melakukan proses. Nah, outletnya kalau misalnya stoknya sudah mulai menipis, nanti ada peringatan bahwa ada minimal stok yang memang harus dipenuhi oleh outlet tersebut. Nah, kalau misalnya sudah melakukan request, kantor atau gudang pusat bisa mengirimkan stok gudangnya kepada outletnya tersebut. Nah, di sini adalah prosesnya. Nah, arus stok gudang bisa kita lihat alur stok masuk dan stok keluar pada gudang pusat, arus stok pada outlet. Nah, ini bisa kita cek juga kalau misalnya ada kecurangan di outletnya, kita bisa melihatnya di sini. Dan owner bisnisnya di sini kenapa membuat sistem manajemen stok dan outletnya, karena diduga outletnya itu melakukan kecurangan sehingga dapat merugikan perusahaan. Nah, itu adalah tujuannya kenapa saya mengatakan mengurangi kecurangan. Nah, di sini ada stok minimum gudangnya, stok alertnya bisa kita lihat, stok gudang expired karena di sini adalah gudang stok bahan burger. Harus kita lihat juga expiry date-nya ada kapan, dan ini adalah pemberitahuan bahan yang mana sudah mulai memasuki expired 7 hari sebelum tanggal tersebut. Dan di sini bisa kita melihat laporannya, master datanya juga. Nah, ini adalah manajemen gudang pusatnya. Sekarang kita akan masuk ke sistem manajemen stok dari outletnya. Kita login. Nah, kalau outlet bisa kita lihat juga dashboard datanya, data stok outletnya ada berapa. Kita bisa lihat juga stok opening outletnya bisa kita lihat juga, stok outlet minimumnya bisa kita lihat juga di stoknya itu saja ya, karena di outletnya itu saja maksudnya, karena outlet itu kan lumayan banyak, misalnya ada 10 outlet. Nah, outlet kalau misalnya outlet satu dengan outlet yang lain pasti stoknya berbeda. Nah, di sini adalah login per outletnya dan stoknya ini tidak mempengaruhi outlet yang lain. Nah, di sini adalah stok outlet expirednya, harus stok outletnya, dan juga request stok ke gudang. Kalau misalnya stok di outletnya itu sudah mulai menipis, kita bisa melakukan tambah ajuan stok seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu yang sudah saya sampaikan. Semoga menarik perhatiannya rekan-rekan semuanya. Kalau misalnya ingin saya bantu untuk membuatkan sistem manajemen stok, bisa hubungi saya di mahendrawardana.com atau projasawebsite.com. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Thank you.